Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Sampurno. Ia dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang baik hati dan penuh perhatian. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di ladang, merawat tanaman dan hewan ternaknya dengan penuh kasih sayang. Namun, di balik senyum ramahnya, tersimpan rasa kesepian yang mendalam. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu, hidupnya terasa hampa. Ia sering menghabiskan malam sendirian, merenungkan kenangan indah bersama sang istri. Suatu malam, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi gelap, Pak Sampurno memutuskan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Tanpa ia sadari, malam itu akan mengubah hidupnya selamanya dan membawanya ke dalam sebuah petualangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Halo, Sobat Cerita! Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri disajikan untuk kalian. Jika kamu menyukai cerita horor yang menguras perasaan dan membuat jantung berdebar, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Siapkan dirimu untuk menyelami dunia yang gelap dan penuh ketegangan, di mana setiap pilihan bisa berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Mari kita mulai kisah Pak Sampurno dan petualangannya yang menakutkan di desa gaib. Malam itu, Pak Sampurno mengenakan jaket tua yang sudah usang dan membawa keranjang di tangannya. Ia melangkah keluar dari rumahnya yang sederhana, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Suara jangkrik dan burung malam mengisi udara, menciptakan suasana yang tenang namun sedikit mencekam. Ia berjalan menuju hutan, tempat di mana ia biasa mencari kayu bakar untuk menghangatkan rumahnya. Hutan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, tetapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia melangkah lebih dalam, cahaya bulan purnama menerangi jalannya, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk terus melangkah. Setelah beberapa saat berjalan, Pak Sampurno tiba di tempat yang biasa ia kunjungi. Ia mulai mengumpulkan kayu-kayu kering yang tergeletak di tanah. Tetapi saat ia menunduk, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan angin berhenti berhembus. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Mungkin aku harus segera pulang, pikirnya, tetapi saat ia berbalik, ia melihat sebuah cahaya berkilau di kejauhan. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti cahaya itu, berharap bisa menemukan jalan pulang. Cahaya itu tampak semakin dekat, dan Pak Sampurno merasa penasaran. Ia melangkah lebih cepat, berusaha untuk melihat lebih jelas apa yang ada di depan. Saat ia mendekat, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah desa yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Desa itu tampak indah, dengan rumah-rumah yang terbuat dari kayu berkilau dan bunga-bunga berwarna cerah yang tumbuh di mana-mana. Pak Sampurno merasa terpesona, tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang menggerogoti. "Di mana aku?" gumamnya, tetapi tidak ada jawaban. Saat ia melangkah lebih dekat, penduduk desa mulai muncul. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang indah dan tersenyum padanya. "Selamat datang, kakek," sapa salah satu penduduk, seorang wanita tua dengan wajah berseri. "Kami sudah menunggu kedatanganmu." Pak Sampurno merasa bingung. "Menunggu? Siapa kalian?" tanyanya, tetapi penduduk desa hanya tersenyum dan mengajaknya masuk. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Pak Sampurno diundang untuk duduk di sebuah rumah yang tampak megah. Di dalamnya, suasana terasa hangat dan nyaman, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Makanan lezat disajikan di depannya, tetapi ia merasa ragu untuk memakannya. "Apa yang terjadi di desa ini?" tanyanya. Tetapi penduduk desa hanya tersenyum dan berkata, "Nikmatilah, kakek. Ini adalah jamuan untukmu." Meskipun perutnya keroncongan, Pak Sampurno merasa ada yang tidak beres. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menggerogoti hatinya. "Aku harus pergi," pikirnya,
Tetapi saat ia berusaha berdiri, penduduk desa menahannya dengan lembut, seolah-olah mereka tahu apa yang ada di pikirannya. Pak Sampurno merasa terjebak dalam situasi yang tidak biasa. Meskipun penduduk desa tampak ramah dan menyambutnya dengan hangat, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa rumah-rumah di desa itu memiliki arsitektur yang aneh, dengan ukiran-ukiran yang rumit dan jendela-jendela yang tampak seperti mata yang mengawasi. Cahaya lembut dari lampu-lampu minyak yang tergantung di dinding memberikan suasana yang hangat. Tetapi di balik keindahan itu, ia merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Ketika ia duduk di meja, penduduk desa mulai berkumpul di sekelilingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Kami sudah menunggu kedatanganmu, Kakek Sampurno," kata wanita tua yang menyambutnya sebelumnya. "Kami tahu bahwa kau akan datang." Pak Sampurno merasa jantungnya berdegup kencang. "Menunggu? Kenapa kalian menunggu aku?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang mulai menggerogoti hatinya. Namun, penduduk desa hanya tersenyum lebar, seolah-olah mereka memiliki rahasia yang tidak ingin mereka ungkapkan. Makanan yang disajikan di depannya tampak menggugah selera. Ada nasi yang pulen, sayuran segar, dan daging yang dimasak dengan bumbu yang harum. Namun, saat ia mencoba mencicipi makanan itu, rasanya aneh dan tidak familiar. "Apa ini?" tanyanya, tetapi penduduk desa hanya menjawab dengan senyuman. "Makanan dari hasil bumi kami. Sangat lezat, bukan?" Pak Sampurno merasa semakin cemas. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menggerogoti hatinya. "Aku harus pergi," pikirnya, tetapi saat ia berusaha berdiri, penduduk desa menahannya. Suasana di dalam rumah mulai berubah. Lampu-lampu minyak yang sebelumnya berkilau kini mulai berkedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Pak Sampurno merasa terjebak dalam situasi yang semakin mencekam. "Apa yang kalian inginkan dariku?" teriaknya, tetapi penduduk desa hanya tertawa. Suara mereka terdengar serempak dan menakutkan. "Kami ingin kau tinggal bersama kami selamanya," jawab mereka dengan nada yang membuat bulu kuduknya merinding. Pak Sampurno merasa ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi pintu rumah terkunci rapat. Ia berlari ke jendela, tetapi jendela itu juga tidak bisa dibuka. "Tolong, biarkan aku pergi," teriaknya, tetapi suara tawaan penduduk desa semakin keras. Dalam keadaan putus asa, ia mencari jalan keluar lain. Ia melihat jendela yang sedikit terbuka dan berlari ke arahnya. Dengan cepat, ia melompat keluar dan berlari ke arah hutan. Saat Pak Sampurno berlari, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Penduduk desa mengejarnya dengan cepat, dan ia merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak bisa mati di sini," teriaknya dalam hati. Ia berlari sekuat tenaga, berusaha menemukan jalan keluar dari desa gaib itu. Namun, hutan terasa asing, dan ia tidak tahu arah yang harus diambil. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan suara-suara aneh terus mengikutinya. Di tengah pelariannya, Pak Sampurno mendengar suara misterius yang memanggil namanya. "Pak Sampurno, jangan lari. Kami hanya ingin membantumu." Suara itu lembut, tetapi ia tahu bahwa itu adalah tipuan. Ia tidak bisa mempercayai siapapun di desa itu. "Aku harus menemukan jalan pulang," teriaknya, berusaha mengabaikan suara itu. Ia terus berlari, berusaha untuk tidak melihat ke belakang. Setelah berlari cukup lama, Pak Sampurno merasa lelah dan terengah-engah. Ia berhenti sejenak untuk mengambil napas, tetapi saat ia melihat sekeliling, ia menyadari bahwa jalan yang ia ambil tidak membawa kemana-mana. Hutan tampak sama, dan ia merasa seolah-olah terjebak dalam labirin. "Apa yang terjadi?" pikirnya. Panik mulai menggerogoti hatinya. Ia merasa seolah-olah hutan itu hidup, mengawasinya, dan menertawakannya. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok hantu yang menakutkan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Pak Sampurno," katanya dengan suara serak. "Desa ini adalah tempat terlarang.
Pak Sampurno merasa ketakutan dan berusaha mundur, tetapi hantu itu melangkah maju. Kami semua terjebak di sini. Jangan biarkan dirimu terjebak seperti kami. Hantu itu menjelaskan bahwa desa gaib itu adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang terjebak karena kesalahan di masa lalu. Kami tidak bisa pergi sampai ada yang menggantikan tempat kami, katanya. Pak Sampurno merasa ngeri. Aku tidak ingin terjebak di sini, teriaknya, tetapi hantu itu hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan. Pak Sampurno merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata hantu itu. Apa maksudmu terjebak? Tanyanya dengan suara gemetar. Hantu itu menjelaskan bahwa desa gaib itu adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang terjebak karena kesalahan di masa lalu. Kami tidak bisa pergi sampai ada yang menggantikan tempat kami, katanya. Pak Sampurno merasa ngeri. Aku tidak ingin terjebak di sini, teriaknya. Tetapi hantu itu hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan. Dengan semangat yang tersisa, Pak Sampurno berusaha mencari jalan keluar dari desa gaib itu. Ia berlari menjauh dari hantu tersebut, berharap bisa menemukan jalan pulang. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Suara-suara aneh dan bisikan dari penduduk desa terus mengikutinya, membuatnya semakin ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar sebelum terlambat. Pak Sampurno merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin menyesakkan. Setiap detik berlalu terasa seperti 1 jam, dan ketakutan mulai menggerogoti jiwanya. Ia berlari tanpa arah, berusaha mengabaikan suara-suara aneh yang terus memanggil namanya. Pak Sampurno, jangan lari. Kami hanya ingin membantumu. Suara-suara itu terdengar semakin dekat, dan ia merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar dari desa gaib yang menakutkan ini. Saat ia berlari, Pak Sampurno melihat sekelilingnya. Hutan yang sebelumnya tampak akrab kini terasa asing dan menakutkan. Pepohonan tinggi menjulang, dan bayangan mereka seolah-olah bergerak mengikuti langkahnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan setiap kali angin berhembus, ia mendengar bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduknya merinding. Apa yang terjadi di sini? Pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar sebelum penduduk desa atau hantu-hantu itu menangkapnya. Setelah berlari cukup lama, Pak Sampurno tiba di sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi, jalan itu tampak gelap dan berliku, sementara di sisi lain, jalan itu terlihat lebih terang, meskipun samar. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus memilih yang mana. Jika aku mengambil jalan yang gelap, mungkin aku akan terjebak lebih dalam. Tetapi jika aku memilih jalan yang terang, apakah itu akan membawaku keluar? Pikirnya. Dalam keadaan bingung, ia memutuskan untuk mengikuti instingnya dan memilih jalan yang lebih terang, berharap itu akan membawanya ke tempat yang aman. Saat Pak Sampurno melangkah ke jalan yang lebih terang, ia merasakan cahaya lembut yang menyinari jalannya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, suara misterius kembali memanggil namanya. Pak Sampurno, ikuti kami. Kami akan menunjukkan jalan pulang. Suara itu lembut dan menenangkan, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan keraguan. Siapa yang memanggilku? Apakah ini jebakan? Tanyanya dalam hati. Ia merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang mendalam. Meskipun ragu, Pak Sampurno merasa tertarik untuk mengikuti suara itu. Ia melangkah lebih jauh, dan cahaya semakin terang. Di hadapannya, ia melihat sosok-sosok yang tampak seperti penduduk desa yang sebelumnya ia temui. Mereka berdiri di tepi jalan, tersenyum dan melambai-lambai padanya. Kami di sini untuk membantumu, kakek. Jangan takut, kata salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan wajah berseri. Pak Sampurno merasa sedikit lega, tetapi tetap waspada. Apa yang kalian inginkan dariku? Tanyanya, berusaha menjaga jarak. Kecemasan Pak Sampurno semakin meningkat saat ia mendekati sosok-sosok itu. Meskipun mereka tampak ramah, ada sesuatu yang tidak beres.
Ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, dan suara-suara aneh kembali terdengar di sekelilingnya. Kau tidak seharusnya berada di sini, kakek. Desa ini bukan untukmu. Bisik suara-suara itu, membuatnya merasa semakin tertekan. Apa yang kalian inginkan dariku? Aku hanya ingin pulang, teriaknya. Suaranya menggema di antara pepohonan. Sosok-sosok itu saling bertukar pandang, dan senyum mereka perlahan-lahan memudar. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi, kakek. Kau sudah terikat di sini, kata wanita tua yang sebelumnya menyambutnya. Pak Sampurno merasa jantungnya berdegup kencang. Terikat? Apa maksudmu? Tanyanya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin mencekam, dan ketakutan mulai menggerogoti jiwanya. Dengan segenap tenaga, Pak Sampurno berusaha melarikan diri dari sosok-sosok itu. Ia berlari sekuat tenaga, berusaha menjauh dari mereka. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali. Ia mendengar suara tawa yang menakutkan di belakangnya, dan ia merasa seolah-olah penduduk desa itu mengejarnya. Kau tidak bisa pergi, kakek. Kami sudah menunggu kedatanganmu, teriak mereka. Suaranya menggema di hutan. Pak Sampurno berlari tanpa arah, berusaha menemukan jalan keluar dari desa gaib itu. Ia merasa putus asa dan lelah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Aku harus menemukan jalan pulang, teriaknya dalam hati. Ia terus berlari, berusaha mengabaikan suara-suara aneh yang terus memanggil namanya. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha mencari tempat persembunyian, berharap bisa bersembunyi dari kejaran penduduk desa yang menakutkan. Saat Pak Sampurno berlari, ia mendengar suara-suara aneh yang terus menghantuinya. Kau tidak akan pernah bisa pergi, kakek. Kami akan selalu ada di sini. Bisik suara-suara itu, membuatnya merasa semakin ketakutan. Ia merasa seolah-olah hutan itu hidup, mengawasinya, dan menertawakannya. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar dari desa gaib yang menakutkan ini. Setelah berlari cukup lama, Pak Sampurno tiba di sebuah tempat yang tampak familiar. Ia melihat pohon besar yang pernah ia lewati sebelumnya. Ini dia. Aku sudah dekat dengan jalan keluar, pikirnya. Harapan mulai muncul kembali. Namun, saat ia berusaha mendekati pohon itu, ia merasakan getaran aneh di tanah. Apa ini? Tanyanya, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Dengan semangat yang tersisa, Pak Sampurno berusaha melawan rasa takutnya. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan jalan pulang, teriaknya. Suaranya menggema di antara pepohonan. Ia bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Saat Pak Sampurno berusaha mendekati pohon besar itu, tiba-tiba, sosok hantu muncul di hadapannya. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah-olah tidak memiliki jiwa. Hantu itu mengenakan pakaian yang compang-camping, dan rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Kau tidak seharusnya berada di sini, Pak Sampurno, katanya dengan suara serak yang membuat bulu kuduknya merinding. Desa ini adalah tempat terlarang, dan kau telah melanggar batas. Pak Sampurno merasa ketakutan dan berusaha mundur, tetapi hantu itu melangkah maju, menghalangi jalannya. Siapa kau? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku adalah salah satu dari banyak jiwa yang terjebak di desa ini, jawab hantu itu. Kami tidak bisa pergi sampai ada yang menggantikan tempat kami. Dan sekarang, kau telah datang ke sini, membawa harapan yang tidak akan pernah terwujud. Hantu itu menjelaskan bahwa desa gaib ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang terjebak karena kesalahan di masa lalu. Mereka tidak bisa pergi ke alam baka sampai ada orang lain yang bersedia menggantikan mereka. Kau harus berhati-hati, Pak Sampurno. Jika kau tidak menemukan jalan keluar, kau akan terjebak di sini selamanya, katanya dengan nada peringatan. Pak Sampurno merasa ngeri mendengar kata-kata itu. Aku tidak ingin terjebak di sini, teriaknya.
tetapi hantu itu hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan. Pak Sampurno merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata hantu itu. "Apa maksudmu terjebak?" tanyanya dengan suara gemetar. Hantu itu menjelaskan bahwa desa gaib itu adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang terjebak karena kesalahan di masa lalu. "Kami tidak bisa pergi sampai ada yang menggantikan tempat kami," katanya. "Kau harus memilih. Apakah kau akan tinggal di sini dan menggantikan salah satu dari kami? Atau kau akan berjuang untuk menemukan jalan keluar?" Pak Sampurno merasa ngeri. "Aku tidak ingin terjebak di sini," teriaknya. Tetapi hantu itu hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan. "Kau tidak mengerti, kakek. Setiap jiwa yang terjebak di sini memiliki cerita dan penyesalan yang mendalam. Kami tidak bisa pergi sampai ada yang bersedia mengambil tempat kami. Jika kau pergi, kau akan membawa penyesalan itu bersamamu." Hantu itu melanjutkan, "Kau harus menghadapi ketakutanmu dan menemukan cara untuk membebaskan dirimu. Jika tidak, kau akan terjebak di sini selamanya, seperti kami." Pak Sampurno merasa putus asa. Ia tidak ingin terjebak dalam kegelapan ini, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya penuh harapan. Dengan semangat yang tersisa, Pak Sampurno berusaha mencari jalan keluar dari desa gaib itu. Ia berlari menjauh dari hantu tersebut, berharap bisa menemukan jalan pulang. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Suara-suara aneh dan bisikan dari penduduk desa terus mengikutinya, membuatnya semakin ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar sebelum terlambat. Saat ia berlari, Pak Sampurno melihat sekelilingnya. Hutan yang sebelumnya tampak akrab kini terasa asing dan menakutkan. Pepohonan tinggi menjulang, dan bayangan mereka seolah-olah bergerak mengikuti langkahnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan setiap kali angin berhembus, ia mendengar bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduknya merinding. "Apa yang terjadi?" pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar sebelum penduduk desa atau hantu-hantu itu menangkapnya. Setelah berlari cukup lama, Pak Sampurno tiba di sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi, jalan itu tampak gelap dan berliku, sementara di sisi lain, jalan itu terlihat lebih terang, meskipun samar. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus memilih yang mana. "Jika aku mengambil jalan yang gelap, mungkin aku akan terjebak lebih dalam. Tetapi jika aku memilih jalan yang terang, apakah itu akan membawaku keluar?" pikirnya. Dalam keadaan bingung, ia memutuskan untuk mengikuti instingnya dan memilih jalan yang lebih terang, berharap itu akan membawanya ke tempat yang aman. Saat Pak Sampurno melangkah ke jalan yang lebih terang, ia merasakan cahaya lembut yang menyinari jalannya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, suara misterius kembali memanggil namanya. "Pak Sampurno, ikuti kami. Kami akan menunjukkan jalan pulang." Suara itu lembut dan menenangkan, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan keraguan. "Siapa yang memanggilku? Apakah ini jebakan?" tanyanya dalam hati. Ia merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang mendalam. Meskipun ragu, Pak Sampurno merasa tertarik untuk mengikuti suara itu. Ia melangkah lebih jauh, dan cahaya semakin terang. Di hadapannya, ia melihat sosok-sosok yang tampak seperti penduduk desa yang sebelumnya ia temui. Mereka berdiri di tepi jalan, tersenyum dan melambai-lambai padanya. "Kami di sini untuk membantumu, kakek. Jangan takut," kata salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan wajah berseri. Pak Sampurno merasa sedikit lega, tetapi tetap waspada. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya, berusaha menjaga jarak. Kecemasan Pak Sampurno semakin meningkat saat ia mendekati sosok-sosok itu. Meskipun mereka tampak ramah, ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, dan suara-suara aneh kembali terdengar di sekelilingnya. "Kau tidak seharusnya berada di sini, kakek. Desa ini bukan untukmu," bisik suara-suara itu.
membuatnya merasa semakin tertekan. "Apa yang kalian inginkan dariku? Aku hanya ingin pulang," teriaknya, tetapi suara tawaan penduduk desa semakin keras. Pak Sampurno merasa terjebak dalam situasi yang semakin mencekam, dan ketakutan mulai menggerogoti jiwanya. "Aku harus menemukan jalan keluar," teriaknya, tetapi saat ia berusaha berbalik, sosok-sosok itu menghalangi jalannya. "Kau tidak bisa pergi, kakek. Kami sudah menunggu kedatanganmu," teriak mereka. Suaranya menggema di hutan. Dalam keadaan putus asa, Pak Sampurno berusaha mencari jalan keluar lain. Tetapi semua jalan tampak sama, dan ia merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Pak Sampurno merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin menyesakkan. Suara tawaan penduduk desa yang menakutkan terus menggema di telinganya, membuatnya merasa seolah-olah dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha melarikan diri dari sosok-sosok itu. Ia berlari sekuat tenaga, berusaha menjauh dari mereka, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali, menghalanginya untuk melarikan diri dari desa gaib yang menakutkan ini. Saat ia berlari, Pak Sampurno melihat sekelilingnya. Hutan yang sebelumnya tampak akrab kini terasa asing dan menakutkan. Pepohonan tinggi menjulang, dan bayangan mereka seolah-olah bergerak mengikuti langkahnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan setiap kali angin berhembus, ia mendengar bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduknya merinding. "Apa yang terjadi?" pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar sebelum penduduk desa atau hantu-hantu itu menangkapnya. Setelah berlari cukup lama, Pak Sampurno tiba di sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi, jalan itu tampak gelap dan berliku, sementara di sisi lain, jalan itu terlihat lebih terang, meskipun sama. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus memilih yang mana. "Jika aku mengambil jalan yang gelap, mungkin aku akan terjebak lebih dalam. Tetapi jika aku memilih jalan yang terang, apakah itu akan membawaku keluar?" pikirnya. Dalam keadaan bingung, ia memutuskan untuk mengikuti instingnya dan memilih jalan yang lebih terang, berharap itu akan membawanya ke tempat yang aman. Saat Pak Sampurno melangkah ke jalan yang lebih terang, ia merasakan cahaya lembut yang menyinari jalannya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, suara misterius kembali memanggil namanya. "Pak Sampurno, ikuti kami. Kami akan menunjukkan jalan pulang." Suara itu lembut dan menenangkan. Tetapi di dalam hatinya, ia merasakan keraguan. "Siapa yang memanggilku? Apakah ini jebakan?" tanyanya dalam hati. Ia merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang mendalam. Meskipun ragu, Pak Sampurno merasa tertarik untuk mengikuti suara itu. Ia melangkah lebih jauh, dan cahaya semakin terang. Di hadapannya, ia melihat sosok-sosok yang tampak seperti penduduk desa yang sebelumnya ia temui. Mereka berdiri di tepi jalan, tersenyum dan melambai-lambai padanya. "Kami di sini untuk membantumu, kakek. Jangan takut," kata salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan wajah berseri. Pak Sampurno merasa sedikit lega, tetapi tetap waspada. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya, berusaha menjaga jarak. Kecemasan Pak Sampurno semakin meningkat saat ia mendekati sosok-sosok itu. Meskipun mereka tampak ramah, ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, dan suara-suara aneh kembali terdengar di sekelilingnya. "Kau tidak seharusnya berada di sini, kakek. Desa ini bukan untukmu," bisik suara-suara itu, membuatnya merasa semakin tertekan. "Apa yang kalian inginkan dariku? Aku hanya ingin pulang," teriaknya, tetapi suara tawaan penduduk desa semakin keras. Pak Sampurno merasa terjebak dalam situasi yang semakin mencekam, dan ketakutan mulai menggerogoti jiwanya. "Aku harus menemukan jalan keluar," teriaknya, tetapi saat ia berusaha berbalik, sosok-sosok itu menghalangi jalannya. "Kau tidak bisa pergi, kakek. Kami sudah menunggu kedatanganmu," teriak mereka.
Suaranya menggema di hutan. Dalam keadaan putus asa, Pak Sampurno berusaha mencari jalan keluar lain. Tetapi semua jalan tampak sama, dan ia merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Saat Pak Sampurno berlari, ia mendengar suara-suara aneh yang terus menghantuinya. "Kau tidak akan pernah bisa pergi, kakek. Kami akan selalu ada di sini." Bisik suara-suara itu membuatnya merasa semakin ketakutan. Ia merasa seolah-olah hutan itu hidup, mengawasinya, dan menertawakannya. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar dari desa gaib yang menakutkan ini. Setelah berlari cukup lama, Pak Sampurno tiba di sebuah tempat yang tampak familiar. Ia melihat pohon besar yang pernah ia lewati sebelumnya. "Ini dia. Aku sudah dekat dengan jalan keluar," pikirnya. Harapan mulai muncul kembali. Namun, saat ia berusaha mendekati pohon itu, ia merasakan getaran aneh di tanah. "Apa ini?" tanyanya, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Dengan semangat yang tersisa, Pak Sampurno berusaha melawan rasa takutnya. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan jalan pulang," teriaknya. Suaranya menggema di antara pepohonan. Ia bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha mencari cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang mengikatnya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya dan menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan. Saat ia berdiri di depan pohon besar itu, Pak Sampurno merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Ia menutup matanya dan berdoa, memohon kepada Tuhan agar memberinya petunjuk dan kekuatan untuk keluar dari desa gaib ini. Dalam keheningan, ia merasakan kehadiran yang menenangkan, seolah-olah ada sesuatu yang membimbingnya. "Kau tidak sendirian, Pak Sampurno. Temukan keberanianmu, dan kau akan menemukan jalan pulang," bisik suara lembut di dalam hatinya. Dengan tekad yang baru, Pak Sampurno membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia tahu bahwa ia harus melawan ketakutannya dan tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Ia melangkah maju, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suara-suara yang menghantuinya. "Aku akan pulang," teriaknya, dan dengan semangat yang membara, ia berlari menuju cahaya yang samar di ujung jalan, berharap itu akan membawanya kembali ke dunia nyata. Pak Sampurno berlari dengan segenap tenaga, jantungnya berdegup kencang, dan napasnya terengah-engah. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, tetapi cahaya di ujung jalan semakin mendekat, seolah-olah memanggilnya untuk datang. Ia merasa harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Mungkin itu jalan keluar, pikirnya, berusaha mengabaikan suara-suara aneh yang terus menggema di sekelilingnya. Saat ia semakin dekat dengan cahaya, ia merasakan kehangatan yang menyelimuti tubuhnya. Cahaya itu tampak seperti sinar matahari yang hangat. Berbeda dengan kegelapan yang menyelimuti desa gaib, Pak Sampurno merasa seolah-olah ia sedang menuju ke tempat yang aman, tempat di mana ia bisa kembali ke kehidupannya yang normal. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, cahaya itu mulai memudar, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dengan semangat yang tersisa, Pak Sampurno berusaha untuk tidak menyerah. Ia berlari lebih cepat, berusaha untuk mencapai cahaya itu sebelum semuanya hilang. "Aku tidak akan terjebak di sini selamanya," teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, dan ia bertekad untuk menemukan jalan pulang. Namun, saat ia hampir mencapai cahaya, sosok-sosok penduduk desa muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. "Kau tidak bisa pergi, kakek," teriak mereka, suaranya serempak dan menakutkan. Pak Sampurno merasa putus asa. Ia tidak ingin terjebak di desa gaib ini selamanya. Dengan segenap keberanian yang ia miliki, ia berteriak, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan takdirku." Suara itu menggema di hutan, dan tiba-tiba, semua suara di sekelilingnya berhenti.
Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, dan ia bertekad untuk menemukan jalan pulang. Dengan semangat yang membara, Pak Sampurno melawan balik. Ia mengangkat tangannya, berusaha untuk memanggil kekuatan yang ada di dalam dirinya. "Aku tidak akan membiarkan kalian menguasai hidupku," teriaknya, dan dalam sekejap, cahaya berkilau memancar dari dalam dirinya. Penduduk desa terkejut, dan untuk sesaat, mereka tampak ragu. "Kau memiliki keberanian yang tidak biasa, Pak Sampurno," kata salah satu dari mereka. Tetapi suaranya kini terdengar lebih serius. "Namun, keberanianmu tidak akan mengubah takdirmu." Pak Sampurno tidak peduli. Ia terus berlari menuju cahaya, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Ia tahu bahwa ia harus melawan ketakutannya, dan tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Dengan setiap langkah, ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, dan ia bertekad untuk tidak menyerah. "Aku akan pulang," teriaknya, dan dengan semangat yang membara, ia melangkah maju, berusaha untuk mencapai cahaya yang semakin mendekat. Akhirnya, setelah berlari sekuat tenaga, Pak Sampurno melompati batas antara dunia nyata dan desa gaib. Dalam sekejap, ia kembali ke hutan, terengah-engah dan penuh keringat. Ia terjatuh di tanah, merasakan rumput yang lembut di bawahnya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Suara burung berkicau, dan angin berhembus lembut. Ia merasa lega, tetapi rasa takut masih menyelimuti hatinya. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya, berusaha memahami pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Saat ia berusaha bangkit, Pak Sampurno merasakan tubuhnya lemas. Ia duduk di tanah, berusaha menenangkan diri. Kenangan tentang desa gaib dan penduduk yang menakutkan masih membayangi pikirannya. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi," bisiknya pada diri sendiri. Ia tahu bahwa ia harus segera pulang dan menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Ia tidak ingin ada yang mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dengan tekad yang baru, Pak Sampurno berusaha berdiri dan melangkah pulang. Ia merasakan kehangatan matahari pagi yang menyinari wajahnya, dan ia tahu bahwa ia telah selamat. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak bisa melupakan hantu-hantu yang terjebak di desa gaib, dan ia bertekad untuk membantu mereka jika ada kesempatan. Setelah kembali ke rumah, Pak Sampurno merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa pengalaman itu adalah pelajaran berharga. Ia tidak hanya terjebak dalam desa gaib, tetapi juga terjebak dalam kesepian dan kesedihan yang telah menggerogoti hidupnya. Ia bertekad untuk tidak lagi mengabaikan orang-orang di sekitarnya, dan untuk lebih menghargai hidupnya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan tetangga dan keluarganya. Ia membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari, dan berbagi cerita tentang pengalamannya di desa gaib. Setiap kali ia menceritakan kisahnya, ia merasakan beban di hatinya mulai menghilang. Ia menyadari bahwa hidup yang sederhana dan penuh kasih jauh lebih berharga daripada kesepian yang pernah ia rasakan. Pak Sampurno juga mulai berdoa setiap malam, meminta bimbingan dan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia merasa bahwa dengan setiap doa, ia semakin dekat dengan kedamaian yang telah lama ia cari. Ia tidak lagi merasa terasing dari keluarganya. Sebaliknya, ia merasa lebih dekat dengan mereka. Istrinya, Bu Siti, melihat perubahan dalam diri suaminya dan merasa bangga. "Aku tahu kau bisa melakukannya, Pak. Kau adalah orang yang baik, dan aku percaya kau akan menemukan jalanmu," katanya dengan penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Pak Sampurno kembali normal. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur, menghargai setiap momen yang diberikan. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kesepian, tetapi sebaliknya, ia merasa dikelilingi oleh cinta dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ia bertekad untuk tidak membiarkan pengalaman mengerikan di desa gaib mengubah cara pandangnya terhadap hidup.
Pak Sampurno mulai menjalin persahabatan yang lebih erat dengan tetangganya. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti, dan ia tidak lagi merasa kesepian. Setiap malam, mereka berkumpul untuk bercerita dan berbagi tawa, mengusir kegelapan yang pernah menggerogoti hidupnya. Meskipun pengalaman di desa gaib masih menghantuinya, Pak Sampurno belajar untuk mengingatnya sebagai pelajaran berharga. Ia tidak ingin melupakan apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tidak ingin membiarkan kenangan itu menguasai hidupnya. Ia bertekad untuk terus maju dan menjalani hidup dengan penuh semangat.